Perbudakan modern kembali terjadi, korbannya ABK Indonesia pemirsa di kapal asing. Kalau sebelumnya terjadi di mana ABK Indonesia dilarung ke laut, kali ini ternyata ditemukan di lemari pendingin kapal tersebut. Apa yang terjadi pemirsa? Kenapa pemerintah Indonesia diam saja mengingat perbudakan modern ini terus terjadi? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir Mas Andri Yani Sanusi, Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia atau PPI. Selamat malam Mas Andri. Dan juga telah tersambung Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto. Selamat malam Pak Indarto. Selamat malam Mbak. Dan juga telah tersambung Mas Beni Ramdhani, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pertama kali saya mau ke Komandan terlebih dahulu, mengingat ini dilakukan proses penangkapan hingga akhirnya ditemukan satu jasad warga negara Indonesia ABK di kapal Cina tersebut. Bagaimana Pak kronologisnya? Selamat malam pemirsa TV One. Jadi kronologisnya kita bisa menemukan jasad ABK Indonesia di kapal ikan asing Huan Yuan Yu 118 itu. Pertama memang dari keluarganya itu sudah kurang lebih 1 minggu yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi. Yang kedua dari ABK 117 Huan Yuan Yu juga menginformasikan bahwa di kapal Huan Yu 118 ada tindak kekerasan yang akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Begitu Mbak. Baik Pak, apakah kemudian ketika proses penggerebekan dan juga penangkapan dari pihak otoritas kapal tersebut melakukan perlawanan Pak, benar bahwa di dalamnya juga terjadi perbudakan modern, penyiksaan, seperti apa? Jadi dari pengakuan kita waktu akan menghentikan, mereka memang sempat melarikan diri, sudah masuk ke perairan Singapura, sehingga kita terpaksa melakukan hot pursuit. Kita juga minta izin ke pihak Singapura bahwa kita melakukan hot pursuit, pengejaran tanpa henti, diizinkan, dan akhirnya dengan KRI Bubara itu dicegat haluannya sehingga berbelok arah memasuki perairan Indonesia, sehingga dari ABK KRI Bubara langsung masuk dan melumpuhkan nakodanya supaya arah kapalnya haluannya diarahkan ke Lanal Batam. Ya. Baik, terima kasih Pak Indarto Budiarto. Sekarang saya ke Mas Beni Ramdhani. Kalau sebelumnya pemerintah untuk kasus jenazah ABK dilarung ke laut dikatakan ditindak tegas, tapi ternyata terjadi lagi. Ini pemerintah diam saja, kurang progresif atau seperti apa? Yang pertama saya ingin menyampaikan hormat ya, bangga kepada TNI yang telah menemukan 22 dan 1 yang ditemukan di Fraser yang telah meninggal dunia ya. Dan tentu selain berbelasungkawa untuk keluarga, intinya adalah kita memiliki Undang-Undang 39 2004 ya, terkait BNP 2 TKI dulu, di mana terkait ABK atau pelaut ini kan hanya diatur di pasal penjelasan. Kemudian sampai terakhir undang-undang terbaru muncul, itu tidak pernah ada Permenaker sebagai peraturan ya perundang-undangan turunan dari undang-undang ini. Ini menyedihkan sebetulnya. Nah, kita sekarang punya Undang-Undang 18 ya 2017, di mana BP2MI tidak hanya mengatur PMI di wilayah land base tapi juga sea base. Ini diamanatkan di pasal 4 ya, di mana pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu menjadi urusan BP2MI. Nah, ya, sambil menunggu RPP ini diundangkan, sebetulnya peristiwa yang dialami oleh para ABK, apa yang disebut perbudakan modern, ini bukan peristiwa pertama kali, banyak terjadi. Kelemahannya ada di mana? Saya mendorong apa yang sering saya sebut dalam berbagai kesempatan, negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Sehingga saya berharap apa yang ditemukan oleh TNI benar-benar, satu, segera lakukan penahanan terhadap 2 kapal berbendera Cina, kedua, proses hukum dan seret ke penjara siapapun yang terlibat dalam kasus yang kita temukan tersebut,
yang kita temukan tersebut. Dan ketiga, manning agency yang terlibat dalam pengiriman ABK yang saya hakul yakin 1000% ya ada kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini harus benar-benar menyeret mereka ke penjara sehingga lahir efek jera. Tapi di luar itu, kita ingin membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh para pemilik modal. Bendera merah putih tidak boleh dikibarkan pada posisi yang lebih rendah, ya, di bawah bendera-bendera perusahaan. Dan ini menyangkut dignity sebuah negara. Dan kita ingin mengajak semua pihak, penegak hukum, rakyat, ya, bahwa negara ini memilih hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Kalau kita lemah, kalau kita tidak menunjukkan kedigdayaan kita sebagai negara, sebagai aparat penegak hukum, maka itu sama artinya negara ini dikalahkan oleh para pengkhianat republik, para pengkhianat merah putih yang sebetulnya mereka layak disebut sebagai musuh negara. BP2MI tegas loh, sejak awal mengatakan, ya, kita tidak akan pernah kompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang mengorbankan satu warga negara yang bernama PMI atau ABK. Baik, tapi singkat saja Mas Beni, sebenarnya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran ini sudah dapat laporan tidak? Karena dari TNI ternyata mendapat laporan sehingga kemudian diburulah kapal tersebut. Dari Perlindungan Pekerja Migran seperti apa? Ada tidak laporan tersebut dari keluarga? Ya. Kita tidak pernah mendapatkan laporan dari keluarga, kita mengikuti pemberitaan, tapi kita langsung bergerak cepat di lapangan. Ya, bahkan kita sedang melacak sekarang siapa manning agency yang mengirim ABK, karena dalam kasus sebelumnya, Mbak Caca, kenapa 1000% saya yakini telah terjadi tindak perdagangan orang? Ya, karena cara-cara mengirimkan ABK ini juga dilakukan dengan cara-cara kejahatan, cara-cara yang tidak benar. Ditahan dulu Mas Beni. Bagaimana kemudian Mas Andre melihatnya? Ini kalau tidak ada pengejaran mungkin akan selamanya mereka akan dilakukan tindakan kekerasan, perbudakan modern seperti apa? Ya, kalau saya menilai itu yang perlu dibenahi adalah regulasinya dulu. Di sini benar kata Pak Beni bahwa ada undang-undang untuk buruh migran ini, itu di sini nomor 18 tahun 2017. Undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-undang perlindungan itu? Tidak. Sebenarnya undang-undang inilah acuan sekarang ini. Tapi yang dipakai di lapangan itu adalah PM, Peraturan Menteri nomor 84 tahun 2013 yang mengatur penempatan perekrutan awak kapal. Semestinya ini undang-undang tahun nomor 18 tahun 2017 yang harus dilaksanakan di lapangan. Tapi kenyataannya tidak. Masa undang-undang kalah dengan permen? Ini yang namanya pengkhianatan terhadap negara. Undang-undang ini dibahas di DPR dan ditandatangani, disahkan oleh Presiden. Tapi kok permen yang dikedepankan, ini salah. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai undang-undang ini kan mungkin sangat jauh ke depan. Permasalahannya sebab negara concern tidak melindungi ABK-ABK Indonesia. Kenapa masih ada jalur-jalur yang ternyata disitulah celah perbudakan modern? Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.